Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai hasil analisis kami mengenai siklus penggajian dan manajemen SDM sebagai pendukung tata kelola organisasi pada Yayasan Nur Insan Karimah PKBM Espan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natasha Prestaria Simanulang dengan NPM akhir 097, selanjutnya ada Komaria dengan NPM akhir 190, selanjutnya saya Nadia Kartika Abiana dengan NPM akhir 206, selanjutnya ada Joanna Sarah Sirait dengan NPM akhir 328, dan yang terakhir ada Azara Natasha dengan NPM akhir 360. Baik, pada penelitian ini kami membahas mengenai efektivitas siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia di Yayasan Nur Insan Karimah PKBM Espan. Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam keberhasilan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada lembaga pendidikan nonformal. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik sangat diperlukan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDM adalah siklus penggajian. Sistem penggajian yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi bagi pegawai, tetapi juga berperan dalam menjaga transparansi finansial, meningkatkan motivasi kerja, serta mendukung akuntabilitas organisasi. Selain itu, sistem yang terstruktur dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran gaji, maupun potensi terjadinya kecurangan atau fraud. Sebagai lembaga pendidikan nonformal, Yayasan Nur Insan Karimah PKBM Espan membutuhkan manajemen SDM dan sistem penggajian yang baik untuk mendukung kualitas layanan pendidikan serta tata kelola organisasi yang efektif. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas siklus penggajian dan manajemen SDM dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik di PKBM Espan ini. Selanjutnya ada tujuan analisis dan alasan memilih objek. Jadi pada analisis ini terdapat beberapa tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia di Yayasan Nur Insan Karimah PKBM Espan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi risiko serta pengendalian internal yang diterapkan dalam proses tersebut. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan teori sistem informasi akuntansi menurut Marcel Biolny, serta menilai kontribusinya terhadap tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Yayasan Nur Insan Karimah PKBM Espan kami pilih sebagai objek analisis karena memiliki aktivitas pengelolaan SDM dan penggajian yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai lembaga pendidikan nonformal yang bersifat nirlaba, yayasan ini dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, ketersediaan akses informasi yang memadai memungkinkan proses analisis ini dilakukan dengan lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan siklus penggajian dan manajemen SDM dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil yayasan dan PKBM Espan. Nah, jadi nama lembaganya itu adalah PKBM Espan. Jadi PKBM Espan itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, jadi PKBM Espan ini dinaungi oleh Yayasan Nur Insan Karimah yang berlokasi di Desa Sindang Sari, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Jadi program utama dari PKBM Espan ini adalah pendidikan kesetaraan paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Jadi pemberdayaannya itu adalah pelatihan kecakapan wirausaha PKW dan pelatihan keterampilan masyarakat. Lalu kita masuk ke BPD, bisnis proses program. Jadi yang pertama, langkah awal ini lembaga ini mengidentifikasi kebutuhan tutor dan pegawai. Lalu tahap yang kedua yaitu rekrutmen tutor atau pegawai. Lalu jika lolos seleksi, maka lembaga tersebut menempatkan sesuai kompetensi, lalu melaksanakan tugas mengajar dan administrasi, lalu pencatatan kehadiran manual, rekap kehadiran oleh administrasi, perhitungan gaji dan honor, persetujuan penggajian, pembayaran gaji dan honor,
penyusunan laporan penggajian lalu sudah selesai tahapnya. Pada slide ini ditampilkan flowchart prosedur penggajian yang diterapkan di PKBMS PAN. Proses ini melibatkan 4 pihak utama, yaitu tutor, admin payroll, otorisator, dan juga bagian keuangan. Proses dimulai dari tutor yang melakukan input presensi setelah kegiatan mengajar selesai. Data kehadiran tersebut kemudian direkap dan dikirim kepada admin payroll sebagai dasar perhitungan gaji. Selanjutnya, admin payroll melakukan rekap absensi dan menghitung komponen penggajian, seperti honor pokok, tunjangan, maupun biaya transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah perhitungan selesai, data tersebut diteruskan kepada otorisator untuk dilakukan verifikasi dan pengecekan ulang. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data dan perhitungan telah sesuai dengan kontrak kerja dan kebijakan yayasan. Kemudian data tersebut dikirim ke ketua yayasan untuk diminta persetujuan untuk pencairan penggajian. Kemudian bagian keuangan akan membayar gaji tersebut kepada karyawan. Pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer. Dan tahap terakhir, dokumen penggajian tersebut seperti slip gaji dan bukti pembayaran diarsip sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga dokumentasi yayasan. Setelah memahami alur prosedur penggajian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana data mengalir di dalam sistem melalui data flow diagram atau DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar bagian dalam sistem serta bagaimana data diproses, disimpan, dan digunakan dalam kegiatan pengajian dan manajemen sumber daya manusia. Melalui desain ini, sistem dapat memastikan akurasi perhitungan honorarium, meningkatkan transparansi proses kerja, serta mendukung pemisahan fungsi atau segregation of duties untuk mengurangi resiko kesalahan maupun kecurangan. DFD yang digunakan terdiri dari 2 tingkat, yaitu level 0 yang menggambarkan sistem secara umum dan level 1 yang menunjukkan proses secara lebih rinci. Pada DFD level 0, sistem digambarkan sebagai satu kesatuan proses utama yang berinteraksi dengan pihak eksternal. Tutor atau pegawai memberikan informasi kehadiran dan menerima informasi terkait gaji maupun honor yang telah diproses. Kemudian, bagian administrasi memasukkan data pegawai dan data kehadiran dalam sistem. Data tersebut diproses oleh sistem penggajian dan manajemen SDM untuk menghasilkan laporan penggajian yang dikirimkan kepada ketua yayasan. Setelah dilakukan peninjauan, ketua yayasan memberikan persetujuan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Level ini memberikan gambaran umum bagaimana informasi mengalir dari pengguna menuju sistem dan kembali menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terkait. Selanjutnya, pada DFD level pertama, proses dalam sistem dijelaskan lebih rinci. Proses pertama adalah rekrutmen dan penempatan pegawai yang menghasilkan data pegawai dan disimpan dalam basis data pegawai. Selanjutnya, tutor atau pegawai melakukan pencatatan kehadiran yang kemudian tersimpan dalam basis data kehadiran. Data pegawai dan data kehadiran tersebut menjadi input dalam proses perhitungan gaji dan honor. Hasil perhitungan kemudian disimpan dalam data penggajian sebagai pusat informasi pembayaran. Dari data penggajian tersebut, sistem menjalankan 2 proses lanjutan, yaitu pembayaran gaji kepada pegawai dan penyusunan laporan penggajian untuk kebutuhan manajemen. Dengan adanya alur ini, seluruh proses penggajian dapat berjalan secara terintegrasi, terstruktur, dan lebih mudah untuk diawasi sehingga mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di PKBMS PAN. Baik, kita masuk ke risiko utama operasional dalam penggajian. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu risiko perubahan data tanpa otorisasi. Di sini longgarnya kontrol pada data induk pegawai berisiko memicu kecurangan atau fraud berupa manipulasi tarif honor per jam atau pembuatan akun karyawan fiktif atau disebut dengan ghost employees. Yang kedua ada risiko ketidakakuratan data kehadiran. Di sini pencatatan jam mengajar tutor yang masih bersifat konvensional atau masih manual berpotensi menimbulkan salah hitung pada total jam kerja nyata yang langsung berdampak pada kelebihan pembayaran honor lembaga. Kemudian yang ketiga ada kelemahan pemisahan tugas atau segregation of duties. Di sini perangkapan fungsi antara pihak yang merekam jam mengajar, menghitung nominal honor atau maker, dan yang menyetujui anggaran atau approver. Ini memperbesar celah terjadinya penyimpangan dana kas yayasan.
Kemudian yang keempat ada risiko kehilangan data dan pelanggaran privasi. Penyimpanan dokumen penggajian yang belum terkomputerisasi secara aman berisiko menyebabkan kehilangan data akibat kerusakan fisik. Di sini serta rentan terhadap kebocoran informasi nominal gaji, yang dimana ini dapat merusak moral kerja antar tutor. Selanjutnya kita masuk ke kesesuaian praktik menurut teori Romney. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada pengembangan mutu SDM, yang dimana yayasan ini tuh konsisten menyelenggarakan program peningkatan kompetensi tutor pendidik setiap tahun secara terarah, yang dimana ini tuh berguna untuk menjaga kualitas pengajaran. Yang kedua ada struktur remunerasi yang adil, yang dimana di sini tuh penghitungan kompensasi mencakup honor pokok dan berbagai tunjangan seperti jabatan, tugas tambahan, dan transport yang proporsional dengan beban kerjanya. Kemudian ada dasar hukum gaji yang akurat, yang dimana ini pembayaran tutor honorer berdasarkan MOU tertulis dan kontrak kerja yang disepakati, menjamin kepastian hak kerja. Kemudian yang keempat ada otorisasi pengendalian internal. Di sini tuh adanya pemberlakuan verifikasi bertingkat terhadap data kehadiran sebelum nominal akhir gaji itu disetujui untuk dicairkan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesenjangan prosedur yang kami temukan di lapangan. Ada 2 masalah utama di sini. Yang pertama, belum ada pemisahan tugas atau separation of duties. Akibat keterbatasan jumlah personel administrasi pada yayasan nirlaba ini, peran krusial mulai dari menginput data SDM, merekap absensi atau payroll, hingga penyerahan kas untuk gaji masih dirangkap oleh staf yang sama tanpa adanya batasan fungsi yang formal. Lalu yang kedua yaitu proses dan pengarsipan masih bersifat manual. Sistem absensi di sini masih sangat bergantung pada pelaporan absensi via grup WhatsApp dan dokumen tertulis. Proses perhitungan gaji pun masih dilakukan secara manual tanpa aplikasi yang terintegrasi. Hal ini itu memicu resiko human error yang tinggi serta besarnya potensi kehilangan arsip fisik. Lalu selanjutnya ada penyebab perbedaan dengan teori. Faktor utamanya adalah karena PKBMS PAN merupakan organisasi pendidikan non-formal berbentuk yayasan nirlaba. Dengan skala operasional tersebut, jumlah SDM-nya itu relatif sedikit dan struktur organisasinya sangat sederhana. Oleh karena itu, organisasi ini memang belum memerlukan sistem ERP terintegrasi yang kompleks yang seperti dijelaskan dalam teori Romney. Selain itu, terdapat keterbatasan biaya untuk implementasi dan pemeliharaan sistem yang mahal. Bagi mereka, pengelolaan penggajian saat ini dinilai masih cukup efektif menggunakan Microsoft Excel, karena fokus utama organisasi lebih diarahkan langsung pada pelayanan pendidikan masyarakat. Lalu di sini kita masuk pada rekomendasi tata kelola strategis. Yang pertama yaitu ada digitalisasi absensi. Kita itu menyarankan yayasan beralih menggunakan aplikasi absensi open source berbasis GPS yang dilengkapi verifikasi foto. Solusi ini tuh gratis namun sangat efektif untuk mencegah ketidakdisiplinan waktu mengajar. Lalu yang kedua ada maker checker control. Untuk mengatasi masalah perlengkapan tugas tadi, kita itu merekomendasikan sistem otorisasi ganda. Staf administrasi bertindak sebagai penyusun data, sedangkan bendahara atau ketua yayasan bertindak sebagai pengecek dan pemberi persetujuan sebelum uang dibayarkan. Lalu yang ketiga ada e-archiving and cold storage. Terakhir, untuk menghindari hilangnya data fisik, migrasi dokumen penting seperti MOU, slip gaji, dan absensi harus mulai dipindahkan ke cold storage yang terstruktur seperti Google Drive demi kemudahan audit dan keamanan data jangka panjang. Baik, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, Yayasan Nur Insan Karimah PKBMS PAN telah berhasil menerapkan aktivitas dasar manajemen SDM dan penggajian yang terstruktur meliputi rekrutmen, penempatan, dan pemberian kompensasi yang sesuai dengan sebagian teori Romney. Namun, efektivitas sistem ini masih terhambat oleh proses pencatatan kehadiran dan perhitungan gaji yang dilakukan secara manual, belum terintegrasi, serta keterbatasan dalam pemisahan tugas. Untuk meminimalkan resiko yang kesalahan hitung atau potensi kecurangan, yayasan disarankan untuk mulai mengadopsi teknologi seperti sistem payroll terkomputerasi demi menciptakan tata kelola organisasi yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Lalu di sini ada dokumentasi di mana kita melakukan wawancara dengan perwakilan dari PKBMS PAN. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.